Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Kita akan mulai dari ayat yang ke-160 ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iyansurkumullahu, jika Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, dan jika Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapakah yang akan menolong kalian sesudahnya. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Setelah pada ayat ke-159 Allah SWT menerangkan tentang sifat-sifatnya Rasul sebagai orang yang paling lemah lembut hatinya, orang yang menghindari bersikap kasar, orang yang menghindari berhati keras. Sifat Rasul berikutnya Allah menerangkan beliau orang yang pemaaf dan senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang mukmin. Allah SWT memberikan perintah kepada Rasulullah untuk bermusyawarah terhadap perkara-perkara yang tidak diatur oleh Allah SWT. Termasuk ketika Rasulullah SAW hendak berangkat untuk menghadang serbuan orang-orang Quraisy pada saat hendak perang Badar, pada saat hendak perang Uhud, dan juga pada saat hendak perang Khandaq. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian di ayat 159 Allah pun memberikan perintah kepada Rasulullah, apabila sudah berketetapan hati, berazam, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Kemudian Allah menyampaikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di ayat 160 Allah SWT menyampaikan bahwa kemenangan yang didapat oleh orang-orang mukmin bersama Rasul itu tidak lain dan tidak bukan merupakan pertolongan dari Allah SWT. Sehingga Allah menyampaikan kalau Allah hendak menolong, Rasulullah hendak menolong orang-orang mukmin, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan. Dan
Al-Quran telah menceritakan pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya, juga diberikan kepada para pengikut Rasul. Dari mulai sejarah tentang Nabi Nuh, ketika Allah tolong Nabi Nuh setelah Nabi Nuh mendapatkan perintah untuk bertawakal. Sebab Allah akan menimpakan siksaan kepada orang-orang yang membangkangnya. Nabi Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Ini bentuk tawakal. Sebab nanti akan dihukum dengan banjir. Kemudian di era nabi-nabi sesudah Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Solih, ada Nabi Lut. Ketika Allah timpakan kepada mereka yang tidak mau menerima seruan para nabi, maka para nabi ini bentuk tawakalnya adalah disuruh hijrah. Allah selamatkan para nabi itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah juga bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika oleh Namrud kemudian dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim bertawakal. Bentuk tawakalnya dengan berdoa. Karena tawakal itu kan meliputi 3 langkah, Bapak Ibu ya. Langkah yang pertama adalah berusaha. Langkah yang kedua adalah berdoa. Langkah yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dalam api, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Yang kalimatnya itu ada dalam Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kata Nabi Ibrahim, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Ini bentuk tawakal. Maka demikian juga yang berlaku untuk Rasulullah dan kita umatnya. Ketika mau perang Badar, Rasulullah bertawakal, mempersiapkan pasukan. Kemudian berdoa. Datang lebih awal ke Badar, berdoa ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Meminta kepada Allah pertolongan, kemudian Allah tolong. Perang Uhud, perang Khandaq juga demikian. Dan syariat tawakal ini, Bapak Ibu, berlaku di kala perang maupun di kala damai. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan ingin dicintai oleh Allah SWT, maka kita pun harus menjadi orang yang bertawakal. Tawakal bukan pasrah bongkokan, tapi berdoanya maksimal 100%, usahanya maksimal 100%, berserah dirinya maksimal 100%, dijumlah dibagi 3. Jawabannya sama 100%. Kalau nanti berhasil, maka akan muncul rasa syukur. Karena sadar bahwa yang didapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti belum berhasil, maka akan muncul rasa sabar. Sehingga kata Rasulullah, aku takjub. Kata orang Tegalnya ajib. Ajib itu kagum. Aku kagum dengan urusan orang mukmin. Kalau diberikan kebaikan dia bersyukur, kalau diberikan keburukan dia bersabar. Bersyukur itu kebaikan, bersabar itu kebaikan. Dan Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa melakukan satu di antara 2 kebaikan itu kalau kita tidak bertawakal. Ada orang yang ketika diberikan keberhasilan oleh Allah, kemudian dia lupa diri. Ada orang yang ketika diuji dengan kegagalan, dia patah hati, putus asa. Ini karena tidak diawali dengan tawakal. Termasuk ketika Allah SWT memberikan perintah kepada Maryam pada saat hendak melahirkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bingung secara psikologis,
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Secara akal tidak mungkin pohon kurma digoyangkan kemudian buah-buahnya akan jatuh. Tetapi Allah menginginkan agar Maryam pun bertawakal, ada usaha. Jadi sekecil apapun usaha itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ceritakan di Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7, ayat 8 itu pun bentuk dari ketawakalan Bapak Ibu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebesar zarrah. Dulu dimaknai biji sawi, sekarang sudah diganti karena ada yang lebih kecil dari itu. Sebesar atom itu orang tersebut akan melihat hasilnya. Khairan yarah. Demikian juga yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, ia akan melihat hasilnya. Inilah bentuk-bentuk ketawakalan yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Kemudian ayat 161. Ayat ini turun Bapak Ibu. Karena setelah perang Badar ada Qatifah yang hilang. Qatifah itu permadani. Jadi orang-orang Quraisy kan lari kalah. Mereka mendapatkan pukulan yang besar ya. Datang ke Badar dengan penuh kepercayaan diri, membawa 1.000 pasukan. Orang mukminnya hanya 319. Mereka berpikir sekali serang selesai. Habis. Tapi Allah mengendaki lain. Kata Allah kan, kam min fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Nah, ternyata Allah memberikan pertolongan. Orang-orang Quraisy kalah. Mereka meninggalkan banyak harta termasuk Qatifah. Qatifah itu apa? Permadani. Begitu mau dibagi kok hilang. Nah, kemudian di antara mereka ada yang ngetuk. Oh, mungkin diambil oleh Rasul. Akhirnya kemudian menjadi bahan pembicaraan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Qur'an surah Ali Imran 161. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana linabiyyin ayyahulla. Kata Allah, tidak mungkin seorang nabi hulul. Apa hulul itu? Khianat. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Wong nabi itu orang yang siddiq. Nabi itu orang yang amanah. Tidak mungkin khianat. Tidak mungkin ngambil permadani tanpa memberitahu. Tidak mungkin. Itu turun ayat ini. Kemudian Allah SWT menyampaikan ancaman. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Waman dan siapa saja yaghlul yang khianat, ya'ti akan didatangkan bima ghalla terhadap apa yang dikhianatkan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi khianat, bentuk khianat kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang diberi amanah. Amanah itu juga kan bentuknya macam-macam. Ada amanah berupa harta, dititipi, tapi tidak sampai dipakai. Dititipi sampai tapi kurang. Dititipi makanan nih, sambil jalan dicicipi. Nah, sampai sana tinggal separuh. Titipi pisang goreng, sampai sana gelepungannya langka, tinggal pisangnya tok. Jadi wis diuculi gelepungannya dari pisangnya tok. Sing terima kayak tergani langka kelambi ini. Ternyata dicicipi karo mlaku. Dititipi duit malah dipinjam. Ini perbuatan ghulul. Atau bukan haknya. Terus ngambil. Kayak kemarin misalnya. Jadi panitia kurban, terus ngumpet-tumpetakan Pak. Pupune tumpetakan kan gitu.
Pupune kambing bukan pupunya sendiri ya. Pupunya sendiri itu memang harus dimbetakan. Gitu. Yang lain tanya, kan ini kambing pupune lang siji meneng tok mesam. Atau ngumpetakan buntute misalnya. Buntute hilang ya kulit. Itu namanya ghulul, khianat. Ini yang oleh Allah SWT diingatkan, perkara-perkara yang dikhianatkan itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Jadi nanti kalau pada hari kiamat ada orang yang megangi kempoleng kambing, ya itu berarti pernah nyukut zaman urip. Anasinya kali buntut, lah berarti pernah ngupetakan buntut. Iya, kan Rasul pernah bilang begitu. Kata Rasulullah itu, jangan sampai kalian datang kepadaku sambil gendong onta, gendong sapi, gendong kambing. Orang yang mengambil bukan miliknya itu bentuk pengkhianatan. Maka Bapak Ibu nanti kita akan saksikan di padang mahsyar. Ada yang gendong nikel seharga 300 triliun, itu nanti akan ada. Ada yang gendong batu bara, ada yang gendong duit, ada yang gendong hutan nanti Pak. Ya, yang menyebabkan kasus banjir bandang di Sumatera itu kan nggak ada yang ngaku pelakunya siapa kan. Iya, nanti akan gendong. Jadi kalau sekarang tak boleh bersantai-santai begitu, karena dibela sana sini. Makanya kalau mendengar berita ada orang korupsi sekarang ratusan triliun, Bapak Ibu, kemudian tidak ketangkap ya. Paling saya hanya dalam hati bilang begini, untung anak akhirat. Angger langga akhirat, wong kaya kue uripe kepenak teman. Iya, untung anak akhirat. Yang nanti akan Allah adili. Dan ketika Allah mengadili, semua bukti itu sudah dibawa oleh masing-masing orang. Di Al-Quran surah Al-Isra, Bapak Ibu ya. Surah ke-17, ayatnya 13 dan ayat 14. Allah bilang begini, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap orang, alzamnahu, kami gantungkan, ta'irahu, catatan amal, fi unukihi, di tengkuknya. Jadi orang-orang yang berkhianat itu lupa bahwa amalnya dicatat dan digantungkan di sini. Unukih, di tengkuknya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Kata Allah, dan kami akan keluarkan catatan itu pada hari kiamat, kitaban, dalam bentuk kitab. Dalam bentuk kitab. Jadi kalau sekarang masih goib, nanti ketika pada hari kiamat akan dikeluarkan. Kemudian begitu dikeluarkan, apa yang Allah perintahkan? Iqra kitabaka, bacalah catatanmu. Itu yang ketika di dunia dikerjakan sejak balik sampai dengan mati. Itu lengkap di situ. Iya, kalau di dunia kan orang melakukan keburukan, kemudian ketahuan, kan rame-rame membantah. Bahkan saling menutupi satu dengan yang lain. Jadi kayak anak sekolah, 5 orang bolos, ketahuan. Ditanya, si A ditanya, kenapa kamu bolos? Jawabannya, diajak si B, Pak. Si B ditanya, kenapa bolos? Diajak si C, Pak. Si C diajak D, D diajak E diajak A. Lah, siapa yang pertama kali ngajak? Tidak ada yang ngaku. Karena apa? Mulutnya masih diizinkan untuk ngomong. Yang bisa bohong itu mulut, Bapak. Tapi nanti ketika catatannya diperlihatkan oleh Allah SWT, itu dia akan tahu
Siapa yang pertama kali ngajak? Saksinya adalah tangannya, saksinya adalah telinganya, saksinya adalah kulitnya, saksinya adalah matanya. Itu semua akan jadi saksi. Maka kata Allah, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini dirimu yang menghitung. Itu ada semua catatannya lengkap. Tidak ada yang terlewat. Surat Qaf ayat 17. Kata Allah, tidak ada yang terlewat. Persoalannya kemudian, orang sekarang kan banyak yang tidak ngandel akhirat. Kalau ngandel akhirat, tidak ada orang yang khianat. Makanya Rasulullah SAW kan menyampaikan bahwa di antara tanda datangnya hari akhir adalah ketika disia-siakannya amanah. Nah, sekarang orang kan pada berlomba-lomba minta amanah. Yang tidak punya pekerjaan datang kepada orang kaya, Pak, anak pegawaian, anak, ini pegawaian. Tetapi ketika diberikan pekerjaan, dia bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya nih, orang kaya bilang, tolong saya dibuatkan rumah. Ini anggarannya. Itu luasnya, ini gambarnya. Oh ya, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Yang tidak jujur mulai ngakali. Di RAB-nya harusnya misalnya semen dengan pasir perbandingannya 5:2. Oke, kurangi. Dalam rangka penghematan untuk bank saku. Nah, jadi masuk saku ini. Dihemat. Bank saku. Iya. Kalau borongan. Kalau harian, waktunya yang diulur. Kontrak pekerjaannya berangkat jam 7. Jam 7 berangkat. Tapi ngobrol, ngobrol. Ngo jam 8 nembe lekas. Klotak-latuk, ana ngulet, ana apa. Tengah 10 makan. Bar kue ngobrol maning suwe. Adzan duhur liren. Bar kue ngeleleng sampai jam loro. Habis itu mulai lagi. Adzan asar, lingak-linguk balik. Pirang jam kerjaan. Bayaran tetap. Waktu dikurangi itu khianat. Membuat orang yang mempekerjakan hati ini degil di wong nyambut gawe kayaku. Yang nonggoni mandore khianat juga. Karyawan 5 ngomongnya pituk. Sing loro siluman. Ya, SPJ ini dengkulan. Kenapa? Bosnya tidak pernah ke situ sih. Adu-aduan ngandel. Suruh belanja material, ya kong kali kong. Khianat. Iya, jadi dikiranya selamat. Lupa bahwa Allah memantau. Yang pegawai, kontraknya jam 7 sudah sampai tempat kerja. Datang, bukan jam 7 ini hebat. Tengah 7 sudah datang. Absen, balik maning mana. Ana sing belanja, ana sing ngendi-ngendi. Engko jam 8 nembe pada nyambut gawe. Jam 10 embu pada ngilang, Pak. Wana maning. Ya. Duhur istirahat. Sampai jam 1 nambah. Kurang. Jam loro nembe pada ngantor maning. Dikiranya ini bukan khianat. Iya. Jadi yang seperti itu dilakukan bukan oleh 1-2 orang, tapi banyak orang. Malah yang sergap dimusuhi. Diomongi, oh rasa sergap-sergap, bayarannya pada B kayak. Bayarannya sama, keberkahannya berbeda. Iya. Ini orang sering pada lupa.
Makanya saya pernah cerita pada Bapak Ibu, yang diceritakan oleh guru kami, hikmahnya apa sih? Di Pulau Jawa itu, Masjid Agung, alun-alun, pendopo, penjara, pasar didekatkan. Supaya apa? Orang senantiasa ingat Allah. Ketika di Masjid Agung, orang sholat, ingat Allah. Tidak mungkin ngurangi jumlah rakaat. Tidak mungkin nih, Ba'diyah Isya mumpung sepi. Nah, mumpung sepi. Siji bae orang mungkin, mesti loro. Walaupun ngebutnya orang kira-kira. Artinya ketika di Masjid Agung dia sholat jujur, tidak mengurangi jumlah rakaat, begitu masuk pendopo, apakah menjadi pejabat atau menjadi karyawan atau menjadi pegawai, dia tidak akan mengurangi tugasnya. Ketika di alun-alun rapat, dia tidak akan mengurangi hak orang lain. Ketika di pasar, dia tidak akan mengurangi hak orang lain. Karena apa? Penjaranya dekat. Tapi kan tidak menyadari itu. Maka betul yang Allah sampaikan di Al-Quran surah An-Nisa 103. Kata Allah SWT kan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah selesai salat, tetap ingat kepada Allah. Karena ternyata ketika orang tidak ingat kepada Allah, maka dia rentan melakukan pelanggaran. Jadi orang melakukan pengkhianatan itu hampir di semua aspek. Yang dagang ya begitu. Timbangan dikurangi. Makanya ada ayat khusus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau ndak dikurangi, ning dhuwur apik, ning sor sing ora apik. Iya. Kalau tidak dicampur dengan sesuatu yang tidak dilegalkan. Ben katone apik, kasih pewarna. Dicampuri macam-macam. Lupa. Pikirannya apa? Ketika melakukan itu, lah langkah sing ngoruh. Lah ka wong ngoruh, lah dheweke dudu wong apa pimen Bapak Ibu? Ini orang sering pada lupakan hal itu. Menghindari jerat hukum dunia, tetapi lupa bahwa ada pengadilan akhir. Yang lebih berbahaya ketika mereka orang-orang yang diberikan kewenangan melakukan pengkhianatan. Ini lebih bahaya. Maka kata Rasulullah, tanda datangnya hari akhir ketika amanah disia-siakan. Apa maknanya? Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, itulah tanda datangnya hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiris sa'ah. Tunggulah saat kehancurannya. Makanya yang benar bagaimana? Berikan amanah kepada yang ahli. The right man on the right place kan. Kalau bukan ahli, jangan sok ahli. Jadi kalau tidak pernah belajar agama, ya jangan menerangkan agama. Tidak pernah belajar agama, tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah madrasah, tidak pernah kuliah jurusan itu, mulang ngaji. Kemudian menyimpang. Akhirnya agamanya yang tercoreng. Karena apa? Perilakunya jauh dari yang diajarkan. Ini yang terjadi sekarang ini. Makanya oleh Allah kita diingatkan, jangan khianat. Termasuk kalau kita keluar rumah, pamitnya kemana, ya sampai ke situ. Jangan pamitnya kemana, sampainya kemana. Di rumah pamit nih, mau bekerja, ternyata tempat kerja tidak ada. Embuh nyangkolen ini. Nyangsang. Kayak anak sekolah yang lagi tidak pengen ke sekolah.
Orang tuanya telepon, ibu, putranya kok udah berangkat? Berangkat pak. Kapan? Tadi pagi. Di Sangoni. Ini sekolah nggak ada. Kaget. Ternyata nyangkol anaknya. Ini namanya khianat. Maka bagaimana agar tidak khianat? Gampang Bapak Ibu. Kenapa orang khianat itu? Karena dia ingkar janji. Kenapa dia ingkar janji? Karena dia berdusta. Jadi bagaimana agar tidak khianat? Jujur. Menepati janji pasti amanah. Itu urutannya begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, pintu segala macam keburukan itu apa? Dusta. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadhiba. Tinggalkan oleh kalian kedustaan. Orang kalau sudah goroh, pasti ingkar janji. Coba Bapak Ibu titik ini aja. Kita itu memang sering banyak lupa. Kalau pemilu, kita melihat, membaca visi misi para calon. Begitu mereka jadi, kita tagih, jengkel. Terus banyak alasan, muter. Nanti pemilu lagi, janji lagi. Tapi sayangnya masyarakatnya ngandel lagi, Bapak Ibu. Harusnya kan titeni. Kela kita timbian goro yang ngetek, orang pan dipilih. Masalahnya masyarakatnya lupa. Apa yang membuat lupa? Kepretan nih, Bapak Ibu. Kepretan nih. Padahal itu kan riswah. Nerima riswah, yang kepilih nyuap, yang milih disuap, ar-rasi wal murtasi finnar. Setelah jadi, wong namanya mengeluarkan modal, ya berpikir bagaimana caranya kembali, akhirnya tadi melakukan pengkhianatan. Bantuan orang bocor gemrajak bantuan. Bocor tak tipis, sacuil itu gemrajak. Bantuan 100 tibane mung sawidak. Sing 40 potong bebek angsa. Masak di kuali kan. Subhanallah. Mereka tidak pernah takut. Kenapa begitu? Oleh Allah diceritakan di Al-Quran surah Al-Humazah, karena orang yakinnya kalau hartanya banyak kekal. Makanya kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Prangsane angger dunyane akeh ora bakal mati. Jare sapa Bapak? Orang yang paling kaya di dunia mati, bahkan dikubur dengan orangnya dan hartanya. Namanya Korun. Untuk orang paling kaya di dunia. Mati. Ya, raja paling berkuasa. Yang hidupnya tidak pakai undang-undang. Undang-undangnya ucapannya sendiri. Fir'aun, ya mati. Kelelep ning Laut Merah. Namruj, ya mati. Kanjingan serangga kuping. Jadi mereka yang melakukan kedoliman-kedoliman lupa dengan berita-berita itu. Prangsana yang goreng. Dunyane triliunan, orang bakal mati. Paling berapa sih usia umatnya Rasulullah itu? Antara 60-70. Ya dawa-dawane 90. Orang mungkin umurnya 1000 kok itu. Pengen awaknya mengkelung anjuk ngisor 1000 tahun. Tidak mungkin. Tapi hidupnya ngumpulkan harta dengan cara yang kata Pak Ustadz. Saya pernah mendengarkan khutbahnya Pak Ustadz masih muda itu. Mengingatkan kalimat itu dengan jangan jadi orang yang wal-wal kedual katanya. Wal-wal kedua boleh halal haram diuntal kan. Wal-wal kedua. Ya. Orang muslim, orang mukmin jangan jadi orang yang berkhianat. Kalau menerima sesuatu, tanyakan halal atau tidak. Janganlah sing pening tampani.
Jangan tanyakan halal apa tidak. Halal secara hukum Allah, halal secara aturan Rasul, halal secara hukum positif. Insya Allah selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Ya. Karena nanti akan datang pada hari kiamat. Summa kemudian tuwaffa akan disempurnakan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa maka sabat apa yang telah dikerjakan. Jadi semuanya datang, termasuk tadi. Termasuk saya titip pesan ya Bu ya, sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Apa pesannya? Ini hal yang kelihatannya sepele tapi nanti jadi malapetaka di mahsyar. Kalau kita belanja nih, kemudian penjualnya belum mengizinkan untuk nyicipi, jangan nyicipi. Misalnya mau beli buah nih, penjualnya belum bilang pengen nyicipi Pak. Ya, jangan langsung nyicipi ya. Ngambil nyicip. Sudah gitu moyoke. Habis itu pergi tidak beli. Ini kan dolim. Nah, kalau yang jual bilang, Pak, ini salaknya manis-manis. Oh, temenan Mas. Bukan menyicipi, monggo, mendet setunggal. Ya sudah satu aja. Barang, oh ya Mas manis. Ya. Jangan kemudian loro maning ya, ngambil lagi ini. Nyicipi satu. Ketika beli ngambil sendiri untuk ngimbuhi telu. Tukune mung 1,5 kilo. Itu namanya dolim. Ya, jangan lakukan itu. Wong paling badine pira kok. Kita ambil banyak. Kalau diizinkan ya dengan berkenan ya dinikmati. Kalau tidak ya jangan. Nah, kemudian nanti kalau nyicipi jangan lupa duduk ngadeg tangan kiwe ana sing video ana sing moto takoni kowe ngajine karo sapa ya kowe. Akhirnya gurune digawa-gawa ya. Jangan lakukan itu. Nanti di padang mahsyar kan catatannya ditunjukkan. Wahum la yudlamun. Mereka tidak akan ditolimi. Ini peringatan yang Allah berikan pada kita. 162 ya. Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bisahatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah sama orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan tempatnya di jahannam? Siapa yang orang yang mengikuti keridhaan Allah? Tadi kembali kepada ayat di atasnya, bertawakal, lembut hati, kemudian memaafkan, memintakan ampunan, senantiasa bermusyawarah, jujur, menepati janji, amanah. Ini orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Itu jalan keselamatan. Dan nyatanya orang-orang yang seperti ini dunianya selamat. Akhiratnya juga akan selamat. Dunianya dia tenang dan bahagia. Karena ada orang yang senang tapi tidak bahagia. Orang yang bahagia pasti senang, orang yang senang belum tentu bahagia. Senang nih, karena tadi tidak ketahuan. Pengkhianatannya tidak ketahuan. Ngambil sana sini. Kayak kapal truk nyabluki apa bayan kapal. Senang oliake. Apa dia bahagia? Enggak. Was-was. Jangan-jangan nanti ketahuan. Jangan-jangan di demo. Jangan-jangan masyarakat nanti menggugat. Macam-macam pikiran. Bandingkan dengan orang yang lurus, dia akan mendapatkan kebahagiaan, tenang. Karena apa? Yang didapatkan itu perkara yang halal. Ini orang yang mengikuti jalan keridhaan Allah. Wa bi'sal masir,
Jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Orang kalau pengen di tempat tinggal kan cari yang nyaman. Makanya kalau musim liburan orang kan pada pengen ke pantai kan nyaman. Jagong madhep ning laut semriwing karo sendean ya Pak. Ning ngarepe kelapa glondongan wis oli ngojati begitu ya. Seruput kayong enak nemen kan. Ada yang pengennya ke gunung sana. Duduk di taman melihat air terjun karo medang itu kan pengennya begitu. Itu al jannah nanti begitu. Bersukarinya. Tapi kalau di jahanam kan ya buru-buru. Begitu, karena kata Allah la yamutu fiha wa la yahya. Pengen hidup, ndak kerasa hidup, pengen mati, ndak bisa mati. Karena apa? Diberi minuman, iya. Minumannya dari air yang dipanaskan itu di Al-Quran surah Al-Ghusyah kan begitu. Wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Diberikan minum, iya, tapi air yang sangat panas. Wong di dunia aja air panas diminum yang melodok. Diberi makan, iya, mingdori dari buah yang berduri. Makanya jahanam adalah wabi salmasir. Naudzubillah. Makanya kita mengatakan kepada Allah, waqina azabannar. Kita mengatakan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kalau ngomong begitu, ya hidupnya jauhi jahannam. Jangan waqina adzabannar. A'udzubika min adzabi jahannam, tapi kelakuannya marani mono begitu. Goro, ingkar janji, khianat, curang itu kan berarti minta selamat tapi jalannya menuju ke kesengsaraan. Jadi kayak anak sekolah. Pak Nyong pengen lulus Pak. Pengen nilainya apik kok Pak. Sekolah orang tau mangkat Bapak Ibu. Kowe miki bocah sing omahe mangkat tapi ning sekolahan lang kambu nyangsange ning endi kan. Mangkatnya hari semesteran, hari ujian. Ya lu kan nilainya apik. Ya angel. Jauh panggang daripada api. Jadi keinginan harus sama dengan prakteknya. Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan hum darajatun indallahi. Ini 163 ya. Bagi mereka ada derajat-derajat di sisi Allah. Apa derajat-derajat itu? Tingkatan-tingkatan al-jannah. Maka al-jannah itu oleh Allah disebutkan namanya berbeda-beda. Persyaratannya juga berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Maka kata Rasul, kalau kalian mau minta jannah, mintalah Jannatul Firdaus. Syaratnya paling berat. Silakan baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Untuk mendapatkan Jannatul Firdaus tidak cukup sholat. Sholatnya pun harus khusyuk. Kan angel ya Pak. Baru Allahu Akbar, anak motor ngeng kepikiran. Siapa ya? Jam telu pan ngendi kayak wong kepikiran ya Pak. Duh, khusyuknya hilang. Nembe Allahu Akbar. Wong sholat karo nonggoni warung ya Allah. Ana sing ngomong tuku keter aduh tuh. Nah itu sholatnya khusyuk. Terus zakatnya dibayar, liz zakati fa'ilun. Terus perbuatan, ucapan sia-sia ditinggalkan, anil lagwi mu'ridu ditinggalkan. Amanahnya ditunaikan, amanah janjinya ditunaikan, sholatnya dijagani. Ini semuanya oleh Allah disyaratkan. Pengen firdaus, nih syaratnya. Ya. Ana beli sih Pak sing ora pati akeh, ana makwa ku ora pati akeh. Syaratnya mung loro. Apa syaratnya Bapak? Wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa anil hawa. Syaratnya cuma dua. Takut akan kebesaran Allah dan mengendalikan jiwa. Sing angel ku mengendalikan jiwa niku iki. Turung dikon nyicipi bewis nyicipi miki ya, itu kan tidak bisa mengendalikan jiwa. Sudah diberi gratis nih, tetangganya beli jagung sakilo oli telu, terus diantari siji. Padahal di rumah berempat, tanggane lunga ngelendeng. Ngerti wonge papat, nah ini siji kaya. Itu kan tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak mencela pemberian. Wong jagung siji dipangan wong papat ke cukup. Caranya primen dipocel tadi akeh. Jadi cekli dewek-dewek tau ora sedeng dipocel. Kenapa tidak alhamdulillah ora satuku, ora sangoceti wis digodho kena gari mangani kan pen. Sing lendengi wong keprimen ya ngerti ning kene telu nah ini siji ya. Sila laka syukuri itu tidak bisa mengendalikan jiwa. Tidak bersyukur. Ya kadang-kadang begitu. Walimah ya wis diundang paling nggak berkat. Si moyoki dilah bandengnya cilik nemen kayak. Ya Allah, urusan bayar kayak. Moyoki. Itu namanya tidak bisa mengendalikan diri. Jadi tidak bisa nanti dapat jannatul ma'wah. Dua, tapi yang keduanya berat. Pak pengen jannatul adn sih Pak. Kelu angel maning. 4 syaratnya. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sudah 2 ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Iman, amal soleh, ridho. Ki angel maning Bapak. Yang berat ini ridho. Ini berat. Yuk pada kondangan. Pan prasmanan aja pada mangan. Anjung mana enteng kabeh. Balik karo pecucap-pecucu dilawani orang mangan. Ora ridho. Duh angel kabeh. Jadi surga ke angel kabeh ternyata. Makanya kata Allah di Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu menyangka akan dibiarkan mudah masuk surga? Enggak, kata Allah. Jadi jangan beranggapan surga gampang, angel begitu. Angel kabeh lah ngasih gampang. Ya, tapi yang namanya angel kan bukan tidak mungkin. Masih bisa. Dengan cara apa? Manjadda wajadda. Bersungguh-sungguh, insya Allah kita mendapatkan. Rumusnya kan begitu ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Satu lagi 164. Laqad sungguh-sungguh manallahu Allah memberikan rasa aman alal mu'minina kepada orang-orang mukmin idz ba'asya fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad dari bangsa mereka. Jadi hidupnya Nabi Muhammad itu jaminan keselamatan. Pada saat beliau hidup itu jaminan keselamatan. Kata Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak mungkin menyiksa mereka selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Makanya oleh Allah, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kita pun akan selamat ketika kita hidup mengikuti yang beliau ajarkan. Akan selamat dunianya, akan selamat akhiratnya. Kemudian Allah menyebutkan tugasnya Nabi, yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad mendapatkan tugas membacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka.
dari kesyirikan kepada tauhid. Maka bahasa Al-Qur'annya minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, maksudnya dari kesyirikan kepada keimanan. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan Al-Qur'an, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, sunnah, itu untuk dipraktekkan. Jadi Al-Qur'an ini Bapak Ibu tidak cukup dibaca. Karena Al-Qur'an adalah hudan, petunjuk. Yang namanya petunjuk itu dibaca untuk diikuti. Maka Bapak Ibu yang usianya sudah banyak, belajar baca, kemudian tidak fasih-fasih, tidak usah sedih. Karena yang penting adalah pengamalannya. Kan kita semua hafal, belajar di usia tua seperti menulis di atas air. Jadi kalau jenengan yang belajar tahsin, kemudian ngeden-ngeden orang bisa-bisa misalnya gitu, sampai gurunya senyum-senyum, ya enggak apa-apa. Yang penting pengamalannya jenengan sudah mempraktekkan Al-Qur'annya. Yang masih mudah itu ya anak-anak kita. Lidahnya masih lentur. Ya, Pak, saya sholat kok belajar sholat susah ya Pak. Kenapa? Rukunnya angel, orang bisa lempeng. Lah karena usianya udah banyak. Tulangnya sudah tidak selentur dulu. Tidak usah sedih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan Bapak Ibu. Itu kabar gembiranya. Dan Al-Qur'an itu adalah amaliyah perbuatan, bukan amaliyah bacaan. Dibaca berkali-kali, tapi isinya tidak pernah diamalkan, jenengan tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Karena ini isinya perintah. Jadi kayak orang dapat surat nih dari raja, setiap hari dibaca suratnya, diciumi. Nah, rajanya datang, jadi dibaca surat saya, sudah perintahnya sudah dikerjakan. Enggak tahu lah keprimen, enggak tahu. Qur'annya dipraktekkan. Kita sudah ngaji 2 pertemuan ini, ada perintah tawakal, ada perintah hati lembut, ada perintah memaafkan, ada perintah meminta ampun, ada perintah bermusyawarah, ada larangan khianat. Perintahnya kita kerjakan, setelah ngaji kita tidak akan jadi orang yang khianat, kita akan jadi orang yang menepati janji, kita bekerja sesuai dengan kontrak, waktunya kerja-kerja, jangan ngurangi waktu, jangan ngurangi volume, semuanya kita tunaikan, berarti kita mengerjakan yang kita pelajari. Bukan kemudian, aku yang ngerti Pak, gani ngerti lakoni. Celaka nanti kita Bapak. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kata Allah. Sebelum Allah mengutus Nabi, sebelum Allah menurunkan Al-Qur'an, orang-orang pada abad ke-7 dalam keadaan sesat. Dan kita pun akan kembali tersesat kalau tidak kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulnya wafat, tetapi ajarannya tidak. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, dia meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan tetap ada. Maka Bapak Ibu sebagai penutup, yuk yang sudah kita pelajari, kita praktekkan agar kita sama-sama selamat. Jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan jadi orang-orang yang istiqomah. Ya, tetap teguh di dalam ketaatan kepada Allah dan bermohon kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.